Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, hari ini insya Allah kami akan membahas berkenaan tentang analisis of variance atau biasa disebut dengan ANOVA. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Ada saya, Jenderal Mujadid, dengan NIM 1902359 dan rekan saya Nisa Fauzia dengan NIM 1905750. Berikut ada beberapa materi yang akan dibahas pada hari ini. Pertama, akan ada pengantar. Kemudian kedua, ada analisis variance. Ketiga, uji analisis variance satu arah. Keempat, ada uji analisis variance dua arah. Kemudian kelima, contoh kasus dengan pengerjaan manual. Dan yang terakhir, ada contoh kasus dengan pengerjaan menggunakan aplikasi SPSS. Pengantar. Kita tahu bahwa kumpulan hasil pengamatan mengenai suatu hal, skor hasil belajar para siswa, berat bayi yang baru lahir, gaji pegawai di suatu perusahaan, hasil jagung setiap hektar misalnya, nilai daftar, nilai datanya bervariasi dari yang satu dengan yang lainnya. Karena adanya variasi atau ragam ini untuk semua data, kita lihat juga bahwa varians bersama-sama rata-rata telah banyak digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi baik secara deskriptif maupun secara induktif melalui penaksiran dan pengujian hipotesis mengenai parameter. Nah, dengan adanya uji ANOVA ini memudahkan untuk mengambil kesimpulan. Ketika datanya ada dua kelompok, maka yang digunakan adalah independent uji t-test. Nah, kemudian bagaimana kalau ketika lebih dari dua, maka yang digunakan adalah ANOVA. Oke, selanjutnya ada pengertian dari analisis variance. Analisis of variance atau biasa disingkat dengan ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Nah, dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan juga dikenal sebagai analisis variansi. Nah, ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Teaser, sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali ini diperkenalkan oleh si Ronald Teaser, yaitu Bapak Statistika Modern. ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaannya data lebih dari dua kelompok. Selanjutnya, nah, dalam ANOVA ini ada asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam ANOVA. Yang pertama, homogeneity of variance. Nah, variabel dependent harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada homogeneity of variance di dalam sel yang dibentuk oleh variabel independen kategori K. Yang kedua, random sampling. Ini untuk tujuan uji signifikansi, maka subjek di dalam setiap grup harus diambil secara acak. Yang ketiga, asumsinya multivariate normality. Untuk tujuan uji signifikansi, maka variabel harus mengikuti distribusi normal multivariate. Variabel dependen terdistribusi normal dalam setiap kategori variabel independen. Selanjutnya, apa sih kemudahan atau manfaat menggunakan uji hipotesis menggunakan ANOVA? Yang pertama, bisa memudahkan kita memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antar kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varians relatif mudah dimodifikasi
dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Selanjutnya, ada langkah pengerjaan ANOVA ini. Yang pertama, kita menentukan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, menentukan uji yang digunakan. Yang keempat, kita membuat tabel penolong. Yang kelima, menghitung jumlah kuadrat dan derajat kebebasan. Yang keenam, kita menghitung nilai variansi, menghitung F-hitung, dan menentukan angka yang ada di tabel. Setelah itu kita membuat tabel tabulasi ANOVA dan menarik kesimpulan. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada F-tabel. Di sini ada DF untuk pembilang dan DF untuk penyebut. Sebagai contoh, kita mencari F2, 3. Maka DF untuk pembilangnya 2, kita bisa lihat di kolom 2, dan DF untuk penyebutnya berarti 3. Berarti angkanya itu kita dapatkan 9,55. Seperti itu. Selanjutnya, ada uji analisis varian satu arah. Nah, analisis satu arah ini merupakan teknik statistika parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata, di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau dependen. Nah, selanjutnya, pengukuran total variabilitas. Nah, perhitungan dalam ANOVA ini didasarkan pada varians. Walaupun tujuannya adalah menguji beberapa perbedaan rata-rata, kita baru bisa mengatakan bahwa rata-rata tersebut berbeda apabila telah dilihat pula variabilitasnya. Nah, ukuran yang baik untuk melihat variabilitas adalah penyimpangan baku maupun varians. Nah, oleh karena itu, pengujian di sini pun didasarkan pada varian. Pengukuran total varian atas data yang ada dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada variabilitas antar kelompok, merupakan variasi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Variasi ini lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan treatment antar kelompok. Yang kedua, ada variabilitas dalam kelompok, yaitu variasi yang ada dalam masing-masing kelompok tersebut. Nah, banyaknya variasi akan tergantung pada banyaknya kelompok, dan variasi ini tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total. Hal ini merupakan jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. Selanjutnya, ada derajat kebebasan ANOVA. Derajat kebebasan dalam ANOVA akan sebanyak variabilitas. Oleh karena itu, ada 3 macam derajat kebebasan ANOVA. Yang pertama, derajat kebebasan untuk variabel antar kelompok, yaitu sebesar N dikurangi 1. Yang kedua, derajat kebebasan untuk variabel dalam kelompok. Ya, derajat kebebasan variabel dalam kelompok ini sama dengan N dikurangi K, dengan N adalah jumlah sampel keseluruhan dan K adalah banyaknya kelompok. Yang ketiga, derajat kebebasan untuk variabel antar kelompok, yaitu sebesar K dikurangi 1. Hal ini disebabkan karena derajat kebebasan di sini terikat dengan banyaknya kelompok, seperti halnya variabel antar kelompok. Kemudian berikutnya ada uji analisis varians 2 arah. Untuk ANOVA 2 arah ini memiliki beberapa asumsi, yaitu populasi yang diuji berdistribusi normal, kemudian varians atau ragam, dan populasi yang diuji sama, dan sampel tidak berhubungan dengan satu dengan yang lainnya.
Adapun tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Kemudian ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya dipengaruhi karena satu faktor perlakuan saja. Ada ANOVA dua arah tanpa interaksi, maksudnya adalah pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh. Pengaruh interaksi antara kedua faktor tidak diperhitungkan begitu tanpa interaksi. Adapun menurut M. Iqbal Hasan, pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Berikutnya ada contoh kasus dengan pengerjaan manual. Oke, selanjutnya ada contoh kasus ANOVA dengan kita mencari secara manual. Kita dulu. Nah, di sini contoh kasusnya pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar dengan faktor model pembelajaran inquiry, pemecahan masalah, dan discovery learning. Di sini variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Selanjutnya, nah, di sini efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu yang tadi pemecahan masalah, A1, discovery learning, A2, dan inquiry, A3, terlihat dari skor prestasi belajar fisika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok ini dapat kita lihat pada tabel di sebelahnya. Ada subjek 1 sampai 10, A1, A2, dan A3. Nah, kita melakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Oke, nah bagaimana sih langkah pengerjaannya? Yang pertama, yang tadi di awal sudah dijelaskan, adalah membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Di sini H0-nya adalah tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Maka H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya semua rata-rata sama, semua rata-rata populasi sama. Dan H1 di sini ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. H1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, artinya rata-rata tidak sama. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Seperti yang kita tahu di sebelumnya, taraf signifikansi kita 5%. Yang ketiga, menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan ini kita menggunakan ANOVA satu arah, one way, atau ANOVA dua arah. Nah, sekarang kita menggunakan uji ANOVA satu arah. Nah, kenapa satu arah? Karena satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar di sini kan kita pakai kasusnya metode belajar hanya satu, maka menggunakan uji ANOVA satu arah. Di sini ada kaidah pengujian. Nah, nanti ketika kita mendapatkan F itu di tabel, jika F itu lebih besar daripada F pada tabel, maka H0 ini akan ditolak. Ketika F itu lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 ini akhirnya diterima. Langkah selanjutnya, nah, kita membuat tabel penolong. Ya. Nah, ada di sini ada nomor X1, X2, X3, dan kuadrat dari X1, X2, dan X3. X1 di sini sebagai data dari A1 tadi ya. X2 sebagai data dari A2, X3 sebagai data dari A3. Setelah itu kita mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Dan kita menjumlahkan semua data X1, data X2, data X3, data X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, dan juga X3 dikuadratkan. Setelah itu kita menjumlahkan
X total. X total itu kita dapatkan dari penjumlahan X1 ditambah total seluruh X2 ditambah total seluruh X3. Hasilnya kita lihat di tabel, setelah dihitung hasilnya 1815,44. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah dari X total yang dikuadratkan. Kita dapat mendapatkannya dengan menjumlahkan total X1 yang telah dikuadratkan ditambah total X2 yang telah dikuadratkan dan total X3 dikuadratkan. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu total, antar, dan dalam. Nah, di sini N1-nya 10 karena pada X1-nya itu kan ada 10 data, di N2-nya 10 juga, N3 10, dan N totalnya adalah 30. Terus semua unitnya ada 30. Oke, yang pertama kita cari JKT atau jumlah kuadrat total. JKT sama dengan penjumlahan XT kuadrat dikurangi jumlah X total yang dikuadratkan dibagi dengan NT. Nah, tadi di tabel penjumlahan XT kuadrat hasilnya menjadi 114.889,9 dikurangkan dengan tadi jumlah X yang jumlah X total itu 1815,44. Kita kuadratkan dibagi dengan 30. Hasilnya 114.889,9 dikurangi 109.860,75. Hasilnya menjadi 5.029,15. Nah, setelah itu kita mencari JKA, yaitu jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, JKA ini sama dengan jumlah X1 dikuadratkan dibagi N1 ditambah jumlah X2 dikuadratkan dibagi N2 ditambah jumlah X3 dikuadratkan dibagi N3 dikurangi jumlah X total dikuadratkan dibagi dengan N total. Nah, bisa kita lihat ya pengerjaannya. Kita nanti masukkan 662,92 kuadrat per 10 ditambah 549,24 kuadrat per 10 ditambah 603,28 kuadrat per 10 dikurangi 1815,44 kuadrat per 30. Angka-angka ini kita dapatkan tadi ya setelah dihitung di tabel berikut. Maka JKA-nya setelah dihitung hasilnya menjadi 646,69. Setelah itu kita menentukan JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, JKD ini sama dengan JKT dikurangi JKA. Sama dengan 5.029,15 dikurangi 646,69. Hasilnya 4.382,46. Setelah itu kita menentukan nilai derajat kebebasan. Yang pertama kita menentukan nilai derajat kebebasan total. Seperti sebelumnya dijelaskan, caranya adalah N total dikurangi 1. N totalnya 30 dikurangi 1, maka DKP-nya 29. Setelah itu kita menentukan DKA, derajat kebebasan antar kelompok, yaitu K dikurangi 1. Nah, di sini 3 dikurangi 1, maka DKA-nya 2. Nah, DKD, derajat kebebasan dalam kelompok, sama dengan DKT dikurangi DKA. Maka 29 dikurangi 2 sama dengan 27. Langkah selanjutnya, nah, kita menghitung nilai variansi. Ada FARD atau variansi dalam kelompok dan variansi antar kelompok. Variansi dalam kelompok ini kita dapatkan dengan JKD dibagi DKD. JKD tadi hasilnya 4.382,46, maka kita bagi dengan DKD sebesar 27, hasilnya menjadi 162,31. Selanjutnya kita mencari variansi antar kelompok dengan membagi JKA dibagi DKA atau jumlah kuadrat antar kelompok dibagi derajat kebebasan antar kelompok. Nah, JKA ini tadi kita sudah hitung dan kita dapatkan 646,69 dibagi DKA, jadi 646,69 dibagi 2, hasilnya 323,35.
Nah, setelah itu kita menghitung nilai F-hitung. F-hitung ini kita dapatkan dari variansi antar kelompok dibagi variansi dalam kelompok. Maka 323,35 dibagi 162,31. Nah, kita dapatkan hasilnya 1,992. Itu untuk F-hitung. Nah, gimana caranya menentukan F-tabel? Nah, F-tabel ini kita lihat dari DKA dan DKD. Tadi DKA-nya 2, DKD-nya 27. Maka DF untuk pembilang itu 2, DF untuk penyebutnya itu 27. Maka kita lihat di kolom yang DF untuk pembilang yang 2, dan kita lihat di DF untuk penyebut di 27. Dan ini di sebelah sudah ada, mohon maaf, tabelnya hanya kita tampilkan sepenggal ya, dari dibanding yang slide sebelumnya kita tampilkan semua, karena di sini tidak akan cukup dan menutup ya, tidak akan terlihat juga sebenarnya F227 itu berapa. Nah, kita lihat di tabel, F227 itu menunjukkan angka yang di bulat merah, angka 3,35. Maka F tabelnya berarti 3,35. Nah, selanjutnya kita membuat tabel tabulasi ragam ANOVA satu jalur biasa. Untuk memudahkan kita untuk melihat hasil yang tadi. Di sini ada sumber variasi JK, DK, variansi F hitung, F tabel. Di sini JK antar kelompoknya tadi 646,69 dan seterusnya yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini kesimpulannya bisa kita langsung lihat ya. F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Jadi F hitungnya mohon maaf di sini seharusnya 1,992 bukan 5,272. Boleh nanti. Jadi di situ F hitungnya sudah jelas tadi kita sudah hitung dan di tabel juga 1,992. Mohon maaf karena di sini ada kesalahan penulisan. Di situ 1,992. Nah, maka kesimpulannya kan F hitung itu lebih kecil dari F tabel ya. Tadi di kaidah pengujian, ketika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 ini akan diterima. Artinya, tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan ini. Berikutnya, 6 adalah contoh kasus dengan pengerjaan menggunakan SPSS. Nah, pertama, kita kopikan, kita sudah punya data dan kita kopikan ke aplikasi SPSS-nya dengan format pemecahan masalah kita kategorikan sebagai 1, kemudian discovery learning kita kategorikan sebagai 2, dan inquiry kita kategorikan dengan angka 3. Kemudian kita kopikan ke aplikasi SPSS. Ketika sudah dikopikan datanya ke SPSS, kemudian kita lihat di variable view. Untuk variabel pertama di kolom nama kita ganti dengan model pembelajaran. Kemudian yang kedua pembelajaran semuanya kita nolkan saja. Kemudian values-nya untuk 1 kita beri label sebagai pemecahan masalah. Kemudian values 2 kita beri label discovery learning, dan values 3 kita beri label inquiry. Oke.
lalu klik OK. Kemudian di user, untuk model pembelajaran, skalanya kita pilih nominal, dan untuk yang nilai, skalanya kita pilih scale. Setelah selesai pada variable view, kembali ke data view. Untuk memenuhi asumsi pertama, yaitu data terdistribusi normal, kalian akan analyze, lalu pilih descriptive statistik, kemudian klik explore. Kemudian masukkan variabel mode pembelajaran kepada faktor list, dan nilai di dependent list. Dan kita lihat di plot, lalu centang normality plot with test, klik continue, lalu klik OK. Kemudian akan muncul output seperti ini. Maka di sini di model pembelajaran mohon maaf, kita ulangi ya. Di analyze, kemudian descriptive statistik, explore, sudah dengan set yang sama tadi. Di plotnya normality plot with test, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul di model pembelajaran. Kita lihat hasil dari test of normality. Karena taraf signifikansi yang diminta adalah 0,05, maka dilihat di sini nilai signifikansinya. Jika lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal, sehingga asumsi data ini normal terpenuhi. Lalu kita lanjutkan untuk melihat homogen atau tidaknya data ini. Lalu klik Confirming dan pilih One Way ANOVA. Masukkan model pembelajaran faktor, kemudian nilai di dependent list. Klik Post Hoc dan pilih OK. Kemudian klik Continue dan di Option. Nah, karena kita mau memilih homogen dari variansinya, kita klik centang yang ini, kemudian klik Continue. Lalu klik OK. Muncul output seperti ini. Di sini ada tabel dari homogen dari variansinya. Kita lihat signifikansinya, jika lebih dari 0,05, maka asumsi bahwa data ini variansinya homogen terpenuhi. Jika terpenuhi, maka kita lanjutkan untuk melihat dari hasil tes ANOVA-nya. Dan di hasil ini, maka dilihat di signifikansinya dengan daerah kritis. Jika lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika lebih kecil, maka H0 diterima. Dan ini, mohon maaf, jika H0-nya, daerah kritis jika H0-nya, jika signifikansinya lebih besar dibanding 0,05, maka H0 diterima. Ya, dengan kata lain, tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata data 1, data 2, dan data 3. Jadi seperti itu. Dari kami cukup. Mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Dan kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.